Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman hebat saya? Bismillah, sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Izin mau sapa teman-teman kita dulu ya. Ada Mayu Mama dari Serang, Banten. Ada Mama Tara. Ada juga Novita Yulianti. Biasa dengerin podcast sambil jahit katanya. Masya Allah, tetap produktif ya bun. Ada juga Ratna Yunita. Sama ya, bisa jahit juga ya. Semoga usahanya makin lancar. Ada juga Vicky Ardian. Abang ya. Dari mana nih abang? Boleh di-spill tipis-tipis ya. Ada siapa lagi ya? Ada Umi Titi. Ada juga Mbak Ira dari Sidoarjo. Semoga teman-teman semua lagi nonton ya. Dan untuk semua teman-teman yang udah support, baik itu dengan subscribe-nya atau yang sudah bantu share, komen juga, saya ucapkan terima kasih banyak dan sehat selalu untuk semuanya. Belakangan ini saya lagi merasa capek banget. Padahal nggak banyak aktivitas juga. Tapi kepala agak sedikit pusing, dada agak lumayan sesak. Akhirnya saya memutuskan untuk coba menarik diri dari kesibukan dunia. Pagi itu saya bangun lebih awal. Saya gelar sajadah, sholat 2 rakaat, dan seterusnya. Sambil menunggu azan subuh, saya hanya duduk diam di atas sajadah. Mencoba merenungkan hari-hari sebelumnya. Rasanya seperti ada yang salah. Isi kepala saya sibuk sendirian. Hati terasa begitu penuh sesak. Saya memang tidak banyak makan, tidak banyak tidur juga. Tapi ternyata saya terlalu banyak menerima informasi yang entah bagaimana cara menyaringnya. Belakangan ini ada banyak kejadian yang bikin saya shock. Ada perasaan kecewa sama diri sendiri dan juga orang lain. Tanpa sadar saya bertanya, kenapa mereka begitu? Semakin saya bertanya mengapa, semakin sakit kepala. Dan pada akhirnya saya paham bahwa di dunia ini ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan selebihnya tidak. Teman-teman, ternyata fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita itu sangat melelahkan ya. Seperti misalnya pendapat orang lain tentang kita atau tentang seseorang ya, tentang sesuatu. Lalu tentang masa depan yang sering kita khawatirkan, dan termasuk tentang tindakan orang lain. Saya setuju bahwa fokus pada sesuatu hal yang di luar kendali kita cuma akan buang-buang energi aja. Jadi lebih baik kita fokus sama hal-hal yang ada dalam lingkar kendali kita aja ya teman-teman. Contohnya banyak. Kayak misalnya gimana cara kita berpikir, itu ada dalam kendali kita. Gimana cara kita nilai sebuah kejadian, atau gimana cara kita ngerespon sebuah berita atau sebuah situasi. Gimana cara ngambil keputusan, cara mengatur keuangan, itu ada di dalam kendali kita. Kita mau berkembang atau mau jalan di tempat. Kita punya kendali apa yang mau kita makan, apa yang mau kita beli, apa yang mau kita pakai. Kita juga punya kendali mau menggunakan waktu ini untuk apa. Kita memang perlu bisa membedakan mana hal-hal yang ada dalam kendali kita dan mana yang di luar kendali kita, yang artinya itu udah gak bisa diotak-atik. Nah, supaya kita nggak terlalu kecewa dengan sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan, kita bisa melakukan yang pertama, identifikasi. Apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Misalnya, kita lagi jalan-jalan terus ternyata tiba-tiba hujan. Nah, hujan itu di luar kendali kita kan? Kita nggak mungkin bilang, hujan berhenti. Nanti lanjutnya kalau saya udah nyampe ke tujuan. Ya nggak mungkin lah. Nah terus yang di dalam kendali kita apaan? Kita menentukan mau terus tetap jalan atau mau neduh dulu. Yang kedua, kita latihan keterampilan problem solving. Ketika sesuatu terjadi, kita langsung fokus gimana cari solusinya. Meskipun mungkin cuma langkah kecil yang bahkan udah kelihatan kemungkinannya akan gagal. Misalnya kita ke kasus yang tadi ya, hujan. Hujan itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, problem solvingnya atau solusinya mungkin yang pertama neduh dulu. Yang kedua bisa pakai jas hujan. Jadi daripada kita ngedumel dengan hujannya, lebih baik kita cari solusi. Hujan jalan, kita pun jalan-jalan. Saya mau share satu cerita. Satu waktu kita lagi gabut. Terus salah satu teman ngajak ngehalu gitu. Berandai-andai dari mulai sepi sampai akhirnya kami ngakak bareng. Gimana enggak, halunya banyak yang di luar nalar.
Gini nih, kalau kecilnya kebanyakan nonton Doraemon. Ada yang bilangnya, andai saya bisa menghilang, saya pengen banget noyor palanya dia. Andai saya bisa kembali ke 10 tahun yang lalu, gak bakalan saya pilih dia. Andai saya bisa dengar isi hati orang lain, dan sebagainya. Dan ini yang paling gong, plot twistnya. Coba ya saya bisa mengendalikan mulut orang lain. Kamu iya nggak? Kalau aku sih yes. Ya namanya kita hidup ya, nggak semuanya bisa jaga kata-kata atau jaga ucapan. Kalau kata orang luka karena dipukul atau karena dicubit itu bisa kelihatan lukanya dan ada obatnya. Tapi kalau luka karena omongan seseorang, lukanya tersembunyi sehingga lumayan sulit untuk diobati. Nah, berhubung ucapan orang itu nggak bisa kita kendalikan, jadi kita jangan buang-buang energi di situ. Jangan fokus sama ucapan orang terhadap kita, tapi kita coba alihkan fokus ke apa yang ada di dalam kendali kita, apa yang bisa kita lakukan. Sekali-kali bersikap bodoh amat juga nggak apa-apa, selama kita yakin bahwa kita nggak pernah nyakitin orang ya. Tapi misalnya masih ada juga orang yang kata-katanya itu nggak ngenakin di hati kita sikapnya gini aja, saya mau orang waras jadi ngalah aja. Atau anggap aja dia itu cuma iklan dari sinetron yang lagi kita tonton. Kenapa ya bun? Dia kok kalau lihat saya tuh suka buang muka. Padahal saya ngerasa nggak pernah ada masalah sama dia. Saya juga nggak pernah berurusan sama dia. Oh, bisa jadi dia tuh pakai bedaknya terlalu tebel, jadi malu, makanya dia buang muka. Sadar gak sih kalau kita sibuk ngatur sesuatu yang di luar kendali kita, sama seperti kita ribut sama angin, menang enggak, capek iya. Bukankah kita punya waktu yang terbatas, punya energi yang terbatas, pilih-pilih hal yang mau kita fokusin dan mana yang harusnya kita abaikan aja. Gini, pertanyaannya, seberapa berharga waktu yang kita punya? Seberapa bernilainya energi yang kita punya? Apa kita mau menggunakan sesuatu yang berharga untuk ngurusin sesuatu hal yang udah jelas nggak akan bisa kita ubah? Kalau kita fokus sama hal-hal yang di luar kendali kita akan kehilangan banyak waktu, kehilangan kesempatan untuk berkembang. Sadari teman-teman, kita punya kendali atas diri kita sendiri kok, tapi bukan lingkungan di sekitar kita. Terus apa gunanya kita galau sama keadaan di luar sana? Sementara kita malah abai sama hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Daripada mikirin tentang orang lain, tentang sesuatu hal yang terjadi di luar sana, yuk kita fokus sama diri sendiri dulu. Yang punya usaha, fokus. Gimana caranya supaya usahanya itu bisa berkembang. Yang lagi kuliah, fokus. Gimana caranya supaya bisa dapat nilai yang bagus. Yang lagi diet, fokus. Makanan apa yang mau dimakan dan makanan mana yang mau dihindarin. Intinya fokus sama sesuatu yang memang bisa kita atur, yang memang ada di bawah kendali kita. Usia, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa nawar, apalagi ngatur. Tapi kita punya kendali atas kita mau hidup sehat atau sakit-sakitan. Kita mau gunakan waktu luang itu untuk olahraga atau untuk rebahan. Jadi kalau usia belum 40 tapi udah sakit lutut, sakit tumit, sakit pinggang, punggung, dan lain-lain, itu ada di dalam kendali kita. Apa yang udah kita lakukan, apa aja yang udah kita usahakan untuk bisa hidup sehat, itu kendali kita teman-teman. Jadi kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Seperti yang kita tahu teman-teman, kemarin ada berita tentang demo, ada berita tentang penjarahan. Beritanya cepet banget ya, saya nggak sadar terbawa suasana, ikutan menganalisis. Kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Sampai akhirnya kepala saya migrain. Nah, di situ saya sadar bahwa situasi di luar sana itu di luar kendali saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus apa yang ada di dalam kendali saya? Tentang pikiran dan perasaan saya. Jadi saya hapus satu aplikasi yang dari kemarin emang saya pantengin terus tuh. Ya, buat lihat-lihat berita itu. Lumayan tenang meskipun nggak tenang-tenang banget ya, karena informasinya nggak cuma dari media sosial yang saya hapus itu, tapi minimal saya nggak ngotot lagi untuk sesuatu yang di luar kendali saya. Dengan fokus sama hal yang di dalam kendali kita bisa mengurangi stres dan kekhawatiran. Ini juga memungkinkan kita untuk menggunakan waktu dan energi untuk mencapai tujuan kita secara efektif. Jadi, ayo kita fokus pada tindakan yang bisa kita lakukan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksakan dunia untuk berjalan sesuai maunya kita, tapi kita bisa berhenti memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol dan mulai fokus dengan apa yang ada dalam jangkauan kita.
Jangan salah fokus, kita hanya perlu melakukan yang terbaik sampai Allah percaya bahwa kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka, fokuslah pada apa yang masih bisa kita lakukan, bukan fokus pada apa yang ada di luar sana. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk nge-share video ini, untuk like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.